Cik Umar. Jadi Cik Umar ini hadiah lah ibarat oleh-oleh kan. Oleh-oleh itu 2 pucuk ini keris. Ya. Bilahnya panjangnya kira-kira sama ke? 40-an senti, rata-rata 40 senti. Kalau itu ciri khas Melayu Belitung atau memang ciri khas keris secara umum? Sebenarnya kalau dari ciri umumnya macam keris bahari atau keris alang Melayu Melayu kepulauan Melayu pesisir Tapi kemudian dia lebih sederhana. Lebih sederhana. Kalau keris Bangkinang, keris Bangkinang Riau itu biasanya lagi ada di sini hiasan-hiasan kuningan di sini. Nah, kalau yang punya kita biasanya polos atau hiasannya cuma selut dari simpai rutan. Simpai rutan. Oh, saking sederhana. Saking sederhana. Itu macam simpainya parang. Macam simpainya parang. Oh. Nah, dibikin polos atau ada simpai. Nah, kenapa yang ini polos? Karena ini kayu siko nih. Aku lubang full. Dari sini sampai sini full. Sama dengan ini. Nah, ini kayu. Ini batas Ya, itu batasnya. Batas kepalanya. Batas kepala. Tapi ini full ini, tidak ada sambungan. Nah, kayu tembus ini. Ini kalau bagian-bagian dia nih, ini. Ini nama sampir. Ya, ini sampir. Ini batang tengah. Ini sepatu. Oh, ada sepatu. Pula. Ada sepatu. Nah, sepatu ini normalnya hiasannya namanya ikor lipas. Ikor lipas itu masuk dingin. Ini ikor lipas nama. Ikor lipas. Sap gitu dia. Berpengaruh ke fungsi keris ini. Nah, itulah. Apa hanya aksesoris atau hanya untuk status, misalnya kalau untuk hang 5 ini kan uniknya keris Belitung itu memang terbagi 2 sih sebenarnya. Ada keris memang lah dibawa dari zaman perantau pertama terutama perantau dari Sumatera atau dari Riau, Lingga, Johor misalnya. Itu yang autentik dibawa oleh leluhur kita. Itu lagi benar-benar berciri khas Melayu. Sampirnya macam bentuk kapal. Ada nih agak kotak ini Oh iya. Nah, kalau ini aku merepro. Enggak, ini bukan bentuk kapal Bukan, ini sampir Saribulan nama. Oh. Nah, ini Saribulan. Tapi khas Melayu juga. Khas Melayu. Bangkinang, Alang, Penyalang sama gini dia. Kalau misalnya macam Johor, Batam. Johor dia cenderung ke kotak dia, Pak. Kapal. Oh. Ini menarik ini. Cirinya selalu berorientasi pada laut. Ya. Entah itu kapal, entah itu perahu Kalau macam Johor ada keterkaitan ke dia dengan Dabo Lingga. Siak pasti ada. Karena kita lihat-lihat sebenarnya turun kan. Johor itu kan pecah 3 kan. Pecah 3 itu masih Riau Lingga dan tetap di Johor kan. Yang terah di Johor itu kan keturunannya Daeng Parani. Tapi yang keturunan asli Melayu sebenarnya di Siak Indrapura. Jadi duduk di bawah Kang. Biar bagus. Justru di bawah. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Dari salah satu sesepuh orang Isaga. Jadi dia belau merik dengan aku dengan keadaan gini saja. Oh, jadi ini tidak ada sarang. Tidak ada sarang. Nah, makanya sarangnya akhirnya aku buat. Nah, pre-pro ini. Mengiring-iring bahwa sarang dia nih gini lah umumnya tumpuk ladu. Ngelihat dari museum. Ngelihat desain dari museum, ya akhirnya aku buat ulang pula. Ini dengan kayu sentigi yang ada di ujung Tanjung yang telah ditetak dari orang itu. Ini Nah, jadi sebenarnya
kayu-kayu yang lama dibiarkan Ya. justru lebih kuat deh. Ya. Kalau ini kan ngelihat ininya apa namanya, urat-urat kayunya kan, Oh, jadi lebih kesana tua ya. tua. Nah, padahal sebenarnya kayu saat ini juga. Oh, Ya. ah, Nah ini. ini pelepah. Hmm. Nah, pelepah ini kan kalau nama botaninya Hopea bibitonensis, artinya Kayu memang endemik, endemik Belitung ya. endemik Belitung. Nah. Dan biasanya dipakai untuk orang hubungannya dengan laut juga, perahu ya, terutama menjadi pasak. Iya. Nah, kalau ngelihat Sentigi, ngelihat ini memang jauh dari laut, Iya. tapi dia dipakai untuk di laut. Iya. Nah, ini hidup di laut, Iya. tapi jarang dipakai untuk armada laut. Iya, jarang. Nah, jadi memang apa namanya? No, tadi apa bagian ini ya? Ini sampir. Sampir ini Sampir juga bola. ada sampir-sampir yang berbentuk kapal. Kan? Iya, berbentuk kapal. Nah, ini kesana memang Melayu ini memang letak melaut, melarung, dan jadi petarung. Betul. Wow. Gitu. betul, 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 betul. Nah, ini cukup menarik gitu. Nah, apa bedanya dengan bangsa-bangsa pelaut itu kan ada Madura, ada Mandar, Ya. ada Makassar, Ya. ada Bugis. Ya. Nah, apa yang membedakan antara bangsa-bangsa pelaut itu? Kalau kita ngelihat, terutama di kan Makassar lah, Ya. antara Belitung atau Melayu bagian barat Ya. dengan Melayu bagian tengah. Gitu. Kalau menurut aku Pak ya, rasa Melayu Belitung itu lebih melebur sebenarnya. Jadi kita dapat kadang-kadang apa namanya, pada waktu kita metrek balik ya, Iya. apa namanya, keturunan-keturunan kita yang di atas, Ah. banyak yang menemukan ternyata loh ada Jawanya gitu, Oh. ada Riau Lingga, ada yang dari Sambas Pontianak gitu. Nah, tapi hebatnya apa namanya, orang yang datang tadi itu tidak terus-menerus membawa ciri khas dia lebur dengan kesepakatan baru, yaitu Melayu Belitung. Ini menarik ya, karena apa istilah luar negeri itu melting pot. Betul. Jadi Belitung ini jadi tempat persinggahan, termasuk orang Tartar Cina kan mungkin lah pernah kesini kan. Iya. Ya. Dia pakai menyesuaikan itu juga gitu kan. Artinya semua orang yang datang di sini itu bisa menyesuaikan dalam bentuk bilah, dalam bentuk sampirana, dalam bentuk bahan gitu kan. Iya. Dalam unsur bahan. Kalau macam gini, ini barang lama benar kan? Kayu kan? Itu enggak, itu kayu baru juga tuh. Kayu baru. Kayu baru. Kayu baru. Tapi memang ngambil nok teras memang. Memang nok teras nok diambil. Ini lagi ciri khas Melayu ini. Enggak. Ini tadinya nak aku buat sundang. Ini tadinya nak aku buat sundang. Nah, karena kita tahu ada satu suku yang termasuklah cukup lama melebur dalam masyarakat Melayu Belitung, yaitu orang Iranun. Ya, orang Iranun itu ciri khasnya sundang. Makanya gagangnya pun kubuat seperti gagangnya sundang juga. Ya. Tapi kemudian kalau bagi aku ini lah hybrid Pak ya. Lada agi benar-benar identik ciri khas dia. Nah. Ininya ciri khas Jawa deh. Enggak lah. Ini ciri khas Jawa ini. Apa ada nama ini? Ini namanya greneng. Oh, greneng. Greneng, kembang kacang. Nah, greneng. Kembang kacang. Hampir entah Jawa, entah Melayu Tengah, entah Melayu Barat. Lah bercampur ini. Amun ini sih, amun ciri-ciri ini ya, sor-sorannya tetap Jawa ini. Nah, cuman secara dimensi hampir-hampir Jawa tidak pernah punya yang segede ini. Ciri khas Sundang itu dia keris. Tapi keris kan pada umumnya hanya senjata tikam ya. Kalau Sundang itu lebih besar dia bentuknya, dan dia bisa untuk netak juga.
Oh. Itu ciri khasnya Sundang, orang Iran. Jadi makanya keris itu menunjukkan identitas dan karakter si suku itu sendiri. Suku. Artinya kalau dia berhadapan satu lawan banyak, dia bisa aja ini jadi panjang. Bisa, ada yang lebih panjang dari ini malahan kalau Sundang. Dalam konteks petarung gitu ya. Dalam konteks bertarung. Kalau dia kalau keris kan hanya untuk nuja. Iya. Kalau Sundang untuk netar juga. Untuk dia di sini. Kalau perang gitu kan lebih banyak, karena kita mungkin tidak banyak menggunakan kapak. Jadi bentuk parang itu lah berat di ujung gitu. Iya, benar. Itu kalau senjata bukan petarung. Iya, lebih ke apa? Di saat kita lah mulai, mungkin Belitung ini selalu dalam masa damai, Pak. Kalau menurut aku ya, jarang sekali kita ada konflik. Jadi akhirnya orang lebih bertani, bercocok tanam itu lebih tenang gitu. Lebih tenang. Kalau seandainya ada keris terpajang di rumah, dia akan menjadi sebagai lebih menonjolkan fungsi, tapi simbol ya. Apakah simbol ini mengarah ke status seseorang atau mengarah kepada bahwa sebenarnya dia ingin melindungi orang gitu? Ya. Apa fungsi keris ini? Kalau misalnya sampai dipajang, kita balik lagi ke yang keterangan si Lodon itu ya. Jadi dalam wawancara dia itu ditanyakan kenapa bahkan orang Belitung pada waktu itu pergi ke acara-acara selamatan, acara perkawinan mau keris. Dan keris itu nggak disisip, Pak, dipegang keris itu. Dipegang. Sama kan orang bawa tempat komando. Ya, menurut keterangan dia begitu. Bahkan perempuan saat dia terpaksa harus berjalan sendiri, dia akan menutupkan diri dia dengan sarung di depan itu gini, dia siap dengan cundrik keris kecil. Kalau perempuan harus jalan. Cundrik itu Belitung juga? Bukan Belitung. Tapi jenis... mungkin penamaannya ya. Jadi mungkin belati, aku rasa yang disebut dari cundrik itu. Dalam pulau dan disebut cundrik. Keris kecil. Keris kecil. Keris kecil. Nah, jadi misal biasanya kan namun bini harus berjalan keluar misalnya. Ada kawannya. Tapi kalau dia seandainya terpaksa tidak ada kawan misalnya, dia sungkupkan dengan kain sarung, muka dia ke badan dia. Tapi inilah siapa ini, Pak? Artinya perempuan zaman dulu pun lah mengerti tentang harkat menjaga harkat martabat diri. Atau kalau dalam kondisi yang banyak hutan, banyak binatang buas, dia jadi bertarung siap. Artinya dia mandiri dan menjaga harkat. Ya. Ada satu teori yang aku sempat bahas dengan Wahyu. Kok kenapa pertanyaan Lodon itu seakan-akan kurang terjawab? Kenapa selalu orang tuh membawa keris kemana-mana ya? Pada zaman itu pada suatu zaman kita itu sangat-sangat dekat dengan keris. Pertama keris itu melambangkan apa ya? Kedahsyatan dan kematian sebenarnya. Mungkin kenapa kita pergi ke tempat mau senang-senang tetap mau keris? Di tempat yang bersenang-senang itu kita lupa senang terus. Tapi ada satu nak mengingatkan kita bahwa kematian itu sangat dekat, walaupun bukan dipakai dengan tikam-tikaman ya. Jadi dengan kita megang keris ini senang, boleh senang, tapi jangan terlampau senang. Ini jadi teringatkan lambang di pusat kota kan? Hiu kan parang. Maju terus, diundang, begitu datang. Tapi mawas sendiri gitu. Menari campak itu. Campak gitu ya? Buat 3 langkah mundur. 3 langkah mundur. Maju terus sampai 3 langkah. Kalau mau sendiri ya mundur. Gitu ya. Jadi dengan campak ya? Mungkin. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.